Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan video pembahasan soal mandiri tahun 2022 part yang kelima. Nah, jadi kemarin itu udah aku bikin video part 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton, silakan kalian nonton video ini dulu. Karena di setiap video itu udah aku berikan satu tips bagaimana cara mengerjakan matematika dengan cepat dan juga benar. Oke, nah sebelumnya kalau misalnya kalian terbantu dengan video seperti ini, tentunya kalian harus subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, karena di sana itu aku semangat banget bikin video kalau misalnya kalian pada subscribe channel YouTube aku. Dan kalau misalnya kalian terbantu dengan video seperti ini, silahkan kalian komen di kolom komentar, Kak lanjut dong part ke-6, 7, 8, dan seterusnya. Oke, sebelumnya jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana aku sering mengadakan tryout gratis dan juga live mengenai kampus yang kalian inginkan. Oke, langsung aja mari kita nonton ini dia videonya. Oke guys, jadi sekarang kita udah part kelima dalam pembahasan soal mandiri tahun 2022. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, dan 4 itu silakan kalian nonton supaya teman-teman lebih terlatih dan lebih terbiasa dalam mengerjakan soal-soal, terutama matematika nih. Karena kan banyak banget yang katanya matematika susah banget sih, kenapa sih gini. Padahal enggak ya guys. Kalau kalian nonton video aku tentang matematika, insya Allah itu enggak bakalan susah. Oke, langsung aja. Nah, di sini aku berikan soal jika akar X ditambah akar Y sama dengan 11 dan akar X dikurang akar Y sama dengan 3, maka X kurangnya itu berapa? Oke, nah jadi di sini sepertinya mungkin kalian mengira ini rumit ya. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu X kurang Y aja. Nah, sementara yang diketahui itu punya akar. Nah, jadi mungkin pikiran teman-teman ini tuh harus dijadiin X, Y dulu. Jadi ini kita harus cari berapa X, berapa Y. Jadi itu enggak seperti itu. Di sini aku mau kasih tips lagi. Jadi di setiap video aku tuh pasti ada tips yang aku berikan. Jadi kalian nonton sampai selesai. Oke, yang diketahui adalah akar X ditambah akar Y itu sama dengan 11. Kemudian yang kedua adalah akar X dikurang akar Y itu sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan adalah X dikurang Y. Di sini aku mau berbagi tips, jadi kalian nggak perlu cari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, nggak perlu. Di sini aku mau cari, berikan cara yang paling praktis. Oke, nah di sini, di dalam matematika itu sudah kita ketahui atau udah dari sananya emang, itu udah ada ketentuan bahwa X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama dengan X ditambah Y, X dikurang Y. Nah, jadi buat teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan pernyataan seperti ini dalam matematika di SMA, itu kalian pasti udah tahu. Nah, sehingga di sini yang ditanyakan X kurang Y. Nah, jadi kalau X kurang Y ketika di sini kuadrat, maka di sini itu bisa akar. Oke, paham gak sih? Nah, kenapa Kak bisa seperti ini? Oke, nah pernyataan yang pertama atau konsep yang pertama itu sudah diketahui bahwa X kuadrat dikurang Y kuadrat itu X tambah Y kali X kurang Y. Nah, jadi ketika dia X kurang Y-nya aja, nggak ada pangkat 2-nya, maka di sini itu harus ada akarnya. Karena akar sama pangkat 2 itu sama aja, nah jadi seperti ini. Nah, yang ditanyakan X kurang Y-nya berapa? Dan di sini itu tadi udah diketahui bahwa ketika akar X ditambah akar Y hasilnya 11 dikali dengan akar X dikurang akar Y itu hasilnya 3. Nah, jadi langsung aja 11 kali 3, 33.
Kita lihat di option dulu apakah ada. Nah, ada dong. Jadi jawabannya D. Nah, jadi mudah kan? Di sini kalian nggak perlu cari berapa nilai X, berapa nilai Y. Kalian nggak perlu cari. Di sini langsung aku berikan konsepnya. Jadi di matematika itu kalian perlu dan penting banget mengetahui konsep dasar. Jadi ini konsep dasarnya kita bongkar seperti ini sehingga kita dapat jawabannya 33. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja di kolom komentar. Oke guys, jadi iklan dulu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut tes jalur mandiri dan masih bingung atau pusing mau belajar dari mana, di sini aku saranin kalian belajar dari e-book mandiri yang aku buat sendiri. Nah, jadi ini adalah e-book khusus jalur mandiri tahun 2022. Di sini udah aku lengkapin, ada soal dan juga pembahasan supaya teman-teman gak pusing lagi mau cari jawabannya di mana. Di e-book ini udah aku lengkapin dengan 15 mata pelajaran. Nah, di antaranya itu ada antonim, sinonim, kuantitatif. Di IPA ada biologi, fisika, kimia, dan di IPS ada geografi, sejarah, ekonomi, dan semuanya itu nggak lupa aku masukin. Dan ada juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika juga perlu. Jadi di e-book ini udah lengkap banget. Nah, jadi buat teman-teman yang mau langsung chat WA aja 088247854631. Dan kalau kalian udah order ebook itu kalian bakalan aku masukin di grup ini. Di grup ini bertujuan untuk bahas-bahas soal. Jadi kalian gak rugi banget kalau order ebook di sini. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya langsung chat WA aja, oke? Oke guys, soal selanjutnya langsung aja. Rasio antara X dan Y adalah 3/4. Nah, jika rasio antara X tambah 3 dan Y tambah 2 adalah 2/3, maka nilai Y-nya itu berapa? Oke, langsung aja. Di sini kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu rasio antara X dan Y. Nah, jadi antara X dibanding Y itu rasionya adalah 3/4. Nah, kemudian X ditambah 3 dan Y ditambah 2 itu rasionya 2/3. Nah, maka nilai Y-nya itu berapa? Nah, untuk mencari nilai Y, di sini bisa kita kali silang ya. Ini kita kali silang dulu. X kita kali 4 yaitu 4X. Kemudian 3 kali Y, 3Y. Nah, sehingga X itu sama dengan 3Y/4. Oke, sampai sini paham kan? Ini cuma dikali silang aja. Ada di SMA kok, pasti kalian pelajari. Nah, kemudian ini juga kita kali silang. Nah, 3 kali 3, 9. 3 kali X itu 3X ditambah 9. Sama dengan ini 2 dikali Y, 2Y. Ditambah 2 kali 2 itu 4. Nah, jadi 2Y ditambah 4. Nah, di sini kita udah dapat persamaan yang baru, yaitu 3X tambah 9 sama dengan 2Y ditambah 4. Nah, di sini langsung aja kita kerjakan ini ya. 3 dikali X. Nah, di mana X tadi itu udah kita dapat bahwa X-nya itu 3Y/4. 3Y/4. Nah, jadi langsung aja kita ganti X-nya 3/4Y ditambah 9 sama dengan 2Y ditambah 4. Yang ditanyakan adalah Y. Nah, ini langsung aja kita kali masuk. 3 kali 3, 9Y/4. Oke? Ditambah 9 sama dengan 2Y ditambah 4. Nah, ini kan ada yang sama-sama dengan variabel Y. Jadi kita satukan Y-nya ini kita ubah ke sini, kita pindahkan. 2Y ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus. Kemudian 9 ini kita pindahkan juga ke sebelah kanan menjadi minus. Sehingga 9Y/4 dikurang 2Y. Kenapa dikurang 2Y, Kak? Nah, karena ini kan positif. Kita pindahkan ke sebelah kanan karena dia sama-sama Y. Jadi dia berubah menjadi negatif. Nah, sama dengan minus 9 ditambah 4. Nah, kenapa minus 9, Kak? Karena ini kan positif ya, positif 9. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi dia berubah menjadi negatif karena dia pindah ruas. Nah, sehingga 9Y/4 dikurang 2Y. Nah, 2Y ini bisa kita katakan 8/4 ya. 8 dibagi 4 itu kan 2. Nah, jadi sama aja. Jadi di sini kita gunakan 8/4. Sehingga 9 dikurang 1 itu Y/4. Nah, oke, paham kan?
sampai sini atau 1/4Y. Oke deh, kita tulis satunya. Kenapa tadi seperti ini? Karena 2Y ini kita ubah menjadi 8/4. Jadi 9 dikurang 8 itu 1, Y/4. Sama dengan minus 9 ditambah 4 itu minus 5. Oke, paham ya sampai sini? Setelah itu kita carilah nilai Y sama dengan minus 5. Ini kita pindah ruaskan 4 ini kan di sini dia sebagai pembagi. Nah, jadi kalau dia pindah ruas kita kali. Nah, jadi Y sama dengan minus 5 dikali 4 itu minus 20. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja di kolom komentar ya guys. Jangan malu-malu, karena kalau kalian gak bertanya itu kalian bakalan sesat di jalan. Tapi menurut aku ini mudah ya guys. Cara yang pertama itu kalian langsung kali silang aja untuk mendapat nilai X. Kenapa kita cari nilai X? Karena di sini tuh kita butuhkan nilai X. Oke, nilai Y yang dicari. Nah, jadi kita harus memerlukan nilai X. Sehingga kalau ini udah kita kali silang, ya kita gantilah nilai X-nya. Kemudian kita jabarkan dan kita kerjakan sampai kita mendapat nilai dari Y. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga dalam menjabarkan atau menyelesaikan matematika, itu kalian harus fokus, harus teliti, harus konsentrasi supaya nggak ada yang salah. Karena kalau misalnya ada udah yang salah di jalan setengah, pasti di bawahnya itu udah salah semua. Nah, jadi teman-teman harus menyelesaikan soal matematika dengan benar. Oke, kalau ada yang ditanyakan langsung aja di kolom komentar. Yap, segitu dulu guys video hari ini. Gimana? Kalian udah menambah wawasan kalian dengan 5 part video pembahasan di soal mandiri. Nah, jadi semakin hari itu semakin dekat ya ujian kalian. Jangan lupa tetap belajar, apalagi buat teman-teman yang udah dapat e-book dari aku mandiri, itu kalian harus pelajari semua di dalam e-book tersebut. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku kalau misalnya kalian terbantu dengan video seperti ini, dan follow juga Instagram lainnya Agustin10 dan info.umptkIN, karena di sana aku sering banget live supaya kita bisa sharing mengenai kampus-kampus yang kalian inginkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.